Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Huda Bil Khair. Masih di podcast kesayangan kita Sobat Selamat di Ping An Liao Tian. Masih tetap bersama dengan Ustadz Kuihan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chung ni men Ping An Yan Chen Chu Zhe Ini Men Ren. Sehat? Alhamdulillah. Sudah merdeka ini Tan ya. Kemarin kita baru Ya. merayakan 17 Merayakan. Agustus nih. Berikutnya Tan. Kemarin di episode pertama kita sudah Membahas ya, ya menerangkan tentang apa? Marilah Mengenal manusia. Mengenal manusia. Nah, gitu. apa yang mau dibahas kita di episode selanjutnya nih Tan. Insya Allah nanti hari ini ya, kepada sobatku kita sapa dulu ya. Ya. Mudah-mudahan Koko, Cici, dan juga Akang Teteh ya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan mudah-mudahan ya lewat acara kita tentang Ping An Liao Tian atau obrolan keselamatan ini kita mendapatkan inspirasi tentang keselamatan dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan kita dibukakan hati dan pikiran kita di dalam menerima ajakan ini. Amin. Ya. Dan alhamdulillah materi hari ini kita akan beranjak kepada materi yang berikutnya, yaitu tentang adab dan ilmu. Adab dan ilmu menarik Tan. Ya. Karena setahu saya mungkin untuk belajar adab itu bukan mungkin ya, emang adab itu lebih penting daripada ilmu ya Tan. Iya, betul. Ya, dalam ajaran kita disebutkan dalam ajaran Islam bahwa adab itu didahulukan daripada ilmu. Gitu. Oke. Bahkan ada ulama menyatakan bahwa adabun qoblal ilmi. Jadi adab itu sebelum ilmu. Oh. Ya. Nah, adab ini dari bahasa Arab. Oke. Kemudian sudah jadi bahasa Indonesia, makanya ada istilah peradaban kan. Peradaban. Kalau bahasa Inggrisnya civilization. Civilization. Nah, itu peradaban gitu ya. Nah, adab ini berhubungan dengan tata cara kita ya, berperilaku ya, yang menghasilkan budaya. Kultur ya. Budaya culture itu melahirkan kebiasaan. Oke. Dan akhirnya menjadi karakter suatu umat atau suatu bangsa. Menarik. Nah, dan peradaban ini berkembang sesuai dengan peradaban manusia itu sendiri, Oke. perkembangan manusia itu sendiri. Nah, gitu. Terus ya. Berkembang terus, gitu. Disesuaikan dengan di mana manusia itu hidup, ya. Dari zaman mana mereka itu hidup. Makanya peradaban itu senantiasa berkembang terus menerus dari waktu ke waktu. Nah, adab ini berasal dari bahasa Arab dengan dari kata akhlak, gitu ya. Nah, akhlak ada kalimat akhlak gitu. Nah, oleh karena itu adab itu kalau menurut Al-Quran ya itu ada dua makna. Yang pertama ya akhlak itu dikatakan dalam Quran misalnya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 137. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In huwa ila ulul awalin." Dan tidaklah ya, kebiasaan adat istiadat ini kecuali hanya kebiasaan orang-orang terdahulu. Jadi arti daripada akhlak atau uluk itu salah satu maknanya adalah kebiasaan. Gitu. Jadi sesuatu yang terbiasa itu disebut dengan akhlak. Misalnya Kang Opet misalnya sekali-kali berdusta. Kang Opet tidak dikatakan pendusta. Dan cuma sekali-kali berdustanya. Yang dikatakan pendusta itu ketika berbohongnya sudah menjadi makanan sehari-hari. Sudah jadi habit, baru dikatakan Kang Opet pendusta. Tapi kalau sekali-kali mah bukan pendusta. Begitu. Jadi sekali lagi arti daripada akhlak itu adalah kebiasaan, habit. Nah, kebiasaan itu kalau terus-menerus ya dilakukan, maka akan menjadi karakter, menjadi watak, gitu. Menjadi keyakinan bahkan. Ya, bahkan ada orang yang ketika berbuat yang buruk itu dianggap benar, gitu. Dianggap baik oleh dia, gitu. Karena sudah terbiasa, gitu. Menghasilkan karakter. Nah, karakter itu nantinya kalau dibiarkan lagi akan menentukan nasib kita. Apakah nasib kita takdirnya akan baik atau takdir kita akan buruk?
tergantung akhlak dan kebiasaan kita. Ada. Begitu, ya. Ini masih nyambung nggak sih dengan kemarin Marifatul Insan? Masih nyambung sih. Masih karena dengan mengenal manusia itu kan kita kemarin sudah membahas tentang keburukan manusia. Ya, 7 keburukan manusia itu. 7. Nah, ya sifat buruk manusia. Nah itu bagaimana cara mengurangi sifat buruk manusia atau menghilangkan sifat buruk manusia? Salah satu lewat pendidikan akhlak ini, adab ini. Adab apa saja kan? Ya, gitu. Adab apa saja nih tadi yang akan kita terangkan di episode hari ini? Nah, dan adab ini memang merupakan misi daripada para nabi dan rasul. Ya, bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, beliau bersabda, "Innama itu li utamima makrimal akhlak." Yang artinya, tidaklah kami diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi manusia sebelum dia diutusnya para nabi dan rasul sudah punya akhlak, ya, karena berdasarkan kebudayaan kan. Kebudayaan itu hasil dari olah akal budi manusia. Karena memang manusia itu punya jiwa, punya ruh. Gitu. Ya, itu yang melahirkan, dan ruh itu kemarin sudah kita bahas kan. Ya, sudah bahas. Nah, ruh itu adalah mengandung nilai-nilai Asmaul Husna. Makanya lahirlah yang namanya etika, ya, ada istiadat dan sebagainya. Dan kebanyakan yang disebut etika, sopan santun, adat kebiasaan setiap bangsa punya. Gitu. Karena itu fitrah gitu. Nah, Nabi Muhammad untuk menyempurnakan. Jadi sebetulnya Nabi Muhammad itu bukan membawa agama baru. Berapa kali saya bilang, banyak orang yang salah paham terhadap Islam selama ini bahwa seolah-olah Nabi Muhammad itu adalah pencipta agama Islam. Salah. Sebetulnya Nabi Muhammad itu meneruskan Islam yang sudah diterapkan dan dilaksanakan oleh para nabi dan rasul sebelum beliau. Kan beliau itu sebagai nabi terakhir kan? Ini singkat. Nah, jadi beliau itu hanya menyempurnakan. Bangunannya Islam itu sudah ada sebelum beliau diutus juga. Gitu. Ya sudah ada, ajaran Islam sudah ada. Ya. Beliau menyempurnakan dan mengembalikan Islam yang tadinya sudah menyimpang tadi ke realnya yang benar. On the track lagi, begitu. Karena dia memiliki risalah yang sempurna, yaitu kulancing gitu. Apa kulancing itu? Al-Quran. Nah, kulancing itu dalam bahasa Mandarinnya adalah, Al-Quran itu dalam bahasa Mandarinnya adalah kulancing. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, Feng ce de zhe zhe de zhen chu ji ming, yi jie chan sung chuan gui zhen chu, chuan shi jie de chu, zhe ren zhe de zhe, bao yin zhe de chu, wo men zhe zhong bai ni, zhe jiu ni you zhu, jiu ni yin dao wo men shang zhen, bu shi xi lu jie de lu, ye bu shi mi yu jie de lu. Itulah terjemah bahasa Mandarin surat Al-Fatihah. Yang saya tadi ucapkan itu adalah surat Al-Fatihah. Tapi dalam terjemah bahasa Mandarin artinya sama. Gitu. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, kan begitu kan? Indonesia-nya ya. Segala puji bagi Allah, Rob atau pencipta seluruh alam semesta ini, kan begitu. Kemudian dia juga adalah ya, yang menguasai hari pembalasan, dan gitu. Hanya kepada dialah kita beribadah dan hanya kepada dialah kita memohon pertolongan. Sampai terakhir yang 7 ayat itu yang diulang-ulang. Nah, ini merupakan patokan kita kalau kita ingin selamat dunia akhirat. Jadi harus on the track. Apa on the track itu? Shiratal mustaqim. Nah, sekarang apa bedanya dengan ilmu? Berarti ada adab, ada ilmu kan? Nah, kalau ilmu adalah pengetahuan. Ya, ilmu ini ya harus kita pelajari. Jadi kalau ada orang yang tidak mau belajar, selamanya tidak akan punya ilmu. Gitu. Jadi ilmu itu memang harus dipelajari. Makanya Nabi mengatakan, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu dari ayunan ibu sampai liang lahat, wajib. Ya. Jadi hukumnya dalam Islam itu tidak ada hukum sunnah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi seluruh umat manusia, bukan hanya orang muslim saja. Ya. Karena dengan ilmu kita akan mengetahui, dengan mengetahui kita akan bisa membandingkan mana yang jalan yang benar dan mana yang jalan yang salah.
Benar dan salah itu harus berdasarkan ilmu. Data ya. Ya, bukan berdasarkan keinginan kita. Nah, kalau keinginan itu kan hawa nafsu. Ya. Ya, banyak orang yang ketika dia ini mengatakan benar itu sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau menurut orang lain belum tentu benar kan? Karena keinginannya beda dengan kita kan begitu. Seharusnya yang disebut dengan kebenaran itu harus bukan mengikuti keinginan, tapi harus ada dasar ilmu. Nah, ini penting. Itu ada di dalam gitu. beberapa ada penuntut ilmu kan? Ya, ada penuntut ilmu. Makanya ada 12 ada penuntut ilmu. Nah, ada 12 ada penuntut ilmu. Nah, saya akan bahas satu-satu ya. Oke. Yang pertama harus memiliki niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. 12 ada. Ya, niat tuh. Gitu. Makanya dalam bab ilmu ya, dalam hadis itu bab pertama itu dimulai dengan bab niat. Bab iman itu. Ya, betul. Jadi kalau Kang Opet belajar hadis atau Sobi teman-teman sekalian belajar hadis, baca sabda Rasul, itu biasa dalam kitab-kitab orang-orang yang meriwayatkan hadis, ya, baik Imam Bukhari, Imam Muslim, di bab iman itu dimulai dengan niat. Makanya ada hadis yang sangat terkenal sekali, ya, disebutkan di situ innamal a'malu binniyat. Ya. Wa innama likulli imri'in manawa. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasul fa hijratuhu ilallah wa rasul. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ilaiha. Artinya apa? Ya, kalau di bahasa Indonesia kan itu. Sesungguhnya amal itu tergantung apa yang diniatkan. Nah, gitu. Ini penting sekali kalau dalam Islam. Ya. Dan seseorang itu ya akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Ini sangat penting. Ada orang yang hijrah ya itu karena Allah dan Rasul. Hijrah itu artinya spirit of change. Ya. Ingin berubah ke arah yang lebih baik. Ya. Minadulumat ila nur. Dari kegelapan kepada cahaya. Orang yang memiliki niat seperti itu karena Allah dan Rasul, maka pahalanya itu akan diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi ada orang yang memiliki niat hijrah, spirit of change-nya bukan itu, tapi karena dunia. Tujuannya itu. Ini harus hati-hati nih, karena penyakit ini bisa menimpa kepada setiap orang. Orang berilmu juga bisa seperti itu kalau tidak memiliki adab. Ketika dia mencari ilmu, tujuannya bukan untuk mencari keridhaan Allah, tapi justru tujuannya mencari keridhaan manusia, mencari dunia ini. Jadi ada orang yang ingin berubah tapi niatnya untuk dunia dan segala isinya. Kemudian niatnya juga ada yang mengejar perempuan yang akan dinikahinya. Nah, itu zaman Rasul kan terjadi begitu. Maka tidak ada pahalanya di sisi Allah dan Rasul. Hanya dapat keuntungan jadi dunia itu. Nah, ini yang disebut dengan orang-orang yang orang-orang yang al-khosirin, orang-orang yang menderita kerugian. Gitu. Nah, kalau kita tidak memahami hadis ini kan kita menganggap bahwa paling penting beramal kan. Kelihatan hanya secara realita saja. Tetapi maknawinya ya di sisi Allahnya tidak ada nilai gitu. Nah, ini yang disebut dengan orang rugi. Jadi jangan kita sampai menjadi orang yang ketika berbuat kebaikan niatnya bukan karena Allah dan Rasul. Termasuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu banyak orang yang niatnya beda-beda. Gitu. Ada yang menuntut ilmu pengen ketemu jodoh. Gitu. Jadi bukan karena ilmunya. Ini banyak ini. Datang ke majelis taklim tuh, siapa tahu saya dapat cowok ganteng atau misalnya dapat cewek cantik. Nah, itu sudah buyar. Nah, jadi adab penuntut ilmu nomor 1 tuh harus meluruskan niat. Niatnya harus karena Allah supaya amalnya benar kan. Makanya banyak orang yang gagal menuntut ilmu agama, salah satunya itu. Karena tujuannya bukan karena Allah, tapi karena ada urusan dunia. Atau pengen debat gitu. Nah, itu ya, itu kan termasuk dunia juga, mencari pengaruh kan. Nah, begitu ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Nah, ini penting sekali. Ada doanya bahkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kan begitu doanya. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau, ya Allah, ilmu yang memiliki manfaat. Pertanyaannya sekarang,
Apa ada ilmu yang tidak ada manfaatnya? Oh, ada. Ilmu yang tidak manfaat itu ilmu hanya sekedar nempel di otak kita, tetapi tidak pernah kita amalkan. Nah, sama dengan perilaku karakter orang-orang Yahudi dahulu. Ketika diberikan kitab Taurat, betul? Kitab Taurat itu untuk supaya orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Musa itu supaya lurus akidahnya, betul kan? Supaya benar akhlaknya. Tetapi dia menggunakan ilmu tersebut, pada dia itu ahlul kitab, bukan untuk tujuannya itu. Tetapi hanya semata-mata tujuannya hanya ilmu untuk ilmu. Nah, itu bahaya sekali. Ada orang yang menuntut ilmu hanya untuk ilmu itu sendiri, bukan untuk Allah. Nah, itu bukan untuk mencari keridhaan Allah. Nah, itu bahaya itu. Jadi sekadar untuk menambah ilmu supaya kelihatan menjadi orang yang intelektual, yang banyak ilmunya, dihargai orang, dipuji orang, hanya sekadar begitu. Relate sih, hari ini juga banyak ya. Tapi tidak ada manfaat sama sekali ilmunya itu, karena tujuannya itu. Nah, ini yang mau diluruskan oleh adab gitu. Adab penting banget menurut kita. Ya makanya adab harus dipelajari sebelum ilmu. Gitu. Jadi niat luruskan dulu. Yang keduanya, carilah ilmu itu, mohon kepada Allah ilmu yang punya manfaat. Manfaat itu apa? Ketika dia punya ilmu, maka ilmunya bisa untuk diamalkan oleh orang-orang yang ketika ilmu itu disebarkan oleh kita. Jadi kita mengamalkan terlebih dahulu. Makanya Rasulullah itu ketika beliau belum menyampaikan dakwah, beliau sendiri yang sudah mengamalkannya. Jadi apa yang beliau dakwahkan itu beliau sendiri yang mengamalkannya terlebih dahulu. Memberikan contoh. Makanya dakwah yang paling efektif itu dakwah bilhal, dakwah dengan contoh. Dia sendiri praktek gitu. Ini yang paling efektif gitu. Memang ada dakwah bilisan kan gitu. Tapi di antara semua itu yang paling efektif itu seperti Nabi Muhammad itu merangkum semua, bukan hanya sekedar lisan. Tapi bilhalnya ini yang sangat menonjol dalam diri baginda Rasulullah SAW. Makanya dipuji dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dikatakannya begitu. Pada diri Nabi Muhammad itu utusan Allah itu, Rasulullah itu ada uswah, ada teladan yang baik. Nah, salah satunya itu adalah mengamalkan ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu, ketika dia memiliki ilmu walaupun cuma baru sedikit, dia berani untuk mengamalkannya. Karena niatnya lurus, niatnya bersih. Diamalkan walaupun sedikit juga. Nah, itu baru bermanfaat. Tapi kalau tidak pernah diamalkan, tidak bermanfaat. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dahulu. Maka di sini dalam Quran, atamuruna nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Mengapa kamu menyuruh manusia berbuat kebaikan, sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri? Padahal kamu membaca kitab. Kan begitu di sini sama Allah. Nah, jadi perilaku Yahudi ini sebetulnya sudah banyak juga diamalkan oleh orang Islam gitu, oleh orang Muslim sendiri gitu. Ya, pada ini perilaku yang disindir oleh Allah dalam Quran kepada orang Yahudi zaman dulu waktu zaman Nabi Musa. Tetapi akhlak ini atau perilaku ini diamalkan juga oleh kita. Jadi akhirnya kita mengalami kebangkrutan akhlak. Nah, kalau kebangkrutan akhlak berarti belum ada peradaban Islam, tidak pernah naik, mundur peradabannya, tidak pernah maju. Nah, di situ mungkin salah satu kelemahan kita hari ini. Makanya kita harus perbaiki, mudah-mudahan dalam perbincangan kita tentang obrolan keselamatan ini, Ping An Liautian ini, ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan inspirasi untuk kita berjalan di atas on the track kembali. Itu yang keduanya. Sekarang yang ketiganya, nih, kita terus dulu tuh gimana nih? Ya. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Itu poin ketiga, adabnya. Jadi di samping memohon ilmu bermanfaat, yang ketiganya sungguh ada kesungguhan. Beda orang yang bersungguh-sungguh dengan orang yang asal-asalan, beda. Kalau orang yang asal saja, maka hasilnya pun akan asal. Begitu kan? Nah, gitu. Tapi kalau yang serius, bersungguh-sungguh, maka hasilnya pun serius. Karena tekad ya. Ada tekad, azam, tekad. Nah, itu lebih tinggi lagi. Jadi harus ada kesungguhan dalam menuntut ilmu ini. Ya, bahkan Rasulullah SAW ya dalam sebuah hadisnya beliau pernah bersabda ya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u," kata Nabi.
apabila kamu melewati suatu taman-taman surga, maka datangilah taman-taman surga itu. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, ya, ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang disebut dengan taman-taman surga itu? Rasul menyatakan hilaqu zikri, yaitu majelis-majelis halakoh zikir, yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, ada guru yang menjelaskannya. Nah ini penting, guru ini nanti makanya ada adab guru dan adab murid nantinya itu. Ya itu. Jadi ada mentornya, ada pembinanya di situ yang paham tentang agama ini. Ya, kemudian orang-orang mencari ilmu, ya, mendengarkan nasihatnya. Ya, kemudian orang-orang tersebut mengikuti ajakannya dan mengamalkan. Nah itulah disebut dengan majelis zikir. Ya. Nah itulah disebut dengan taman-taman surga. Makanya disusul lagi dengan hadis Nabi yang lain, ya, man salaka tariqan yatlubu fihil iman salakallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mencari ilmu syariat, ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah ini, jadi menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Tapi kalau niat kita betul-betul bersungguh-sungguh, begitu. Itu yang ketiga. Jadi harus ada kesungguhan, ya. Nah, adabnya. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa. Jadi kalau kita masih punya dosa, harus tinggalkan dulu. Bagi penuntut ilmu, lepaskan dari dosa. Sebab dosa ini, ya, akan menghantui kita, mencegah kita di dalam menuntut ilmu. Jadi kalau misalnya nuntut ilmu, dosa amar dilaksanakan, itu akan membawa jiwa kita itu tidak nyaman, tidak tenang. Pasti akhirnya majelis ilmu itu akan ditinggalkan karena tertarik oleh dosa itu. Nah salah satunya, bagaimana caranya agar kita bisa meninggalkan dosa? Tinggalkan lingkungan yang membawa kita kepada dosa. Spirit of change. Nah, kebanyakan di antara kita banyak orang yang bertobat, tetapi kita tidak mampu meninggalkan teman-teman kita yang buruk yang mempengaruhi kita untuk melakukan perbuatan buruk itu. Jadi meninggalkan lingkungan. Suka berat kita ini kadang-kadang. Takut nggak ada siapa. Ya betul, nggak tahu, takut nggak ada teman dan sebagainya. Nah itu, ya, padahal teman itu masih banyak sebetulnya. Yang baik juga. Membuat circle baru, ya. Itu. Jadi sekali lagi, ya, adab yang keempat, orang bagi penuntut ilmu wajib meninggalkan dosa. Artinya wajib bertobat. Karena ilmu itu adalah hijrah. Masalahnya. Nah sebelum hijrah itu kan menyucikan diri dulu. Tadi niat harus lurus kan. Betul. Jadi tinggalkan dosa dulu. Baru setelah itu hijrah. Nah hijrah itu harus diikuti dengan jihad, kesungguhan tadi. Baru tercapailah maksudnya untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Banyak orang yang menganggap kita nanti juga diampuni oleh Allah. Tapi diampuni oleh Allah itu proses. Yaitu ada proses iman, hijrah, jihad. Itu harus ditempuh sama kita. Kalau kita nggak menempuh itu, ya tidak ada ampunan nantinya. Ampunan Allah itu datang ketika kita melewati proses itu. Jadi selama ini banyak orang yang salah paham, seolah-olah ampunan Allah itu akan datang begitu saja tanpa kita berproses itu. Padahal harus kitanya juga berproses. Nggak semudah itu. Ya, jadi ada syarat-syaratnya harus kita lakukan. Kemudian yang kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Nah ini banyak sekali. Ada orang yang susah datang ke majelis taklim itu salah satunya karena dia itu takabur. Jadi sifat sombong harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan sifat sombong? Nabi mendatangkan kita harus mengerti dulu apa yang disebut dengan kesombongan itu. Nah, kalau sombong menurut orang Sunda, kebiasaan kita dengan sombong menurut agama itu beda. Misalnya, ya kalau kita misalnya lagi lewat jalan, misalnya, ya di depan rumah Kang Opet, tidak menyapa. Kemudian saya nggak nyapa Kang Opet, mungkin saya nggak melihat Kang Opet gitu. Kata Kang Opet, wih sombong. Kata Kang Opet, cek orang Sunda, padahal teka tinggal sebetulnya lain sombong kan? Itu salah. Jadi kata Nabi yang disebut orang sombong itu al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Itu dalam hadis. Apa artinya? Yang disebut dengan takabur itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Jadi walaupun orangnya itu kalem, gitu ya, tidak gerasa gerusu, kelihatannya dia itu ngomongnya bagus, manis,
Tapi kalau dia ketika disampaikan ayat-ayat Allah, kemudian setelah dia mengerti, dia menolaknya, itu orang sombong, menolak kebenaran. Ya, jadi orang sombong itu tidak mau berubah karena dia merasa benar menurut dirinya, gitu. Menurut pandangan dirinya, bukan benar menurut Allah, gitu. Maka ketika Allah luruskan, dia menolak. Nah, itu orang sombong. Itu yang kedua, pertama. Yang keduanya, wagomtuna, selalu menghina manusia lain. Pekerjaannya. Karena dia merasa paling benar, pasti menghina orang gitu. Nah, itulah disebut dengan orang takabur. Nanti kalau pengertian Nabi ini, saya kira banyak orang yang takabur di sekitar kita. Gitu kalau pengertian Nabi ini mah. Beda dengan tadi, kan begitu. Nah, jadi penuntut ilmu tidak boleh sombong. Yang keduanya tidak boleh malu. Ada orang yang menuntut ilmu malu. Nah, makanya ada pepatah, malu di jalan, malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya sesat di jalan. Itu ada benarnya itu. Karena dalam Islam itu tidak boleh kita menuntut ilmu itu malu. Misalnya ada orang yang diajak menuntut ilmu, dia mengatakan, saya tak senantiasa ngaos, saya belum bisa ngaji, belum bisa baca Quran. Itu alasan-alasan. Padahal mendengarkan bisa. Padahal Allah menciptakan manusia itu ketika di alam rahim itu yang pertama kali sempurna itu adalah pendengaran. Makanya kenapa bayi itu begitu lahir ya diadamkan ya dikomatkan kan gitu sunahnya itu. Kenapa? Ada kebiasaan seperti itu supaya pertama kali dia mendengar ayat-ayat Allah sebelum dia bisa membaca. Kan bayi belum bisa membaca. Betul? Tapi mendengar dia sudah bisa. Jadi memang salah satu panca indera yang pertama kali sempurna itu pendengaran. Jadi pendengaran dia pakai aja, kan kita bisa mendengar walaupun belum bisa membaca juga. Jadi datang ke majelis taklim walaupun kita belum bisa membaca, jangan mau. Kita dengarkan dulu. Karena dulu saya sepengalaman 35 tahun yang lalu saya bukan muslim, ya orang tua saya kan Konghucu, betul. Ketika saya mau mengenal Islam, belajar tentang Islam, saya datang ke majelis taklim, saya pertama kali itu menghilangkan rasa malu. Salah satu kita dengarkan walaupun saya belum bisa baca. Waktu pertama kali waktu saya masih mu'alaf gitu. Kalau saya sekarang bukan mu'alaf lagi. Nah, jadi jangan sombong dan jangan malu. Sebab kalau itu dilakukan maka sulit untuk mendapatkan ilmu. Ini adab yang kelima. Sekarang yang keenam, mendengarkan dengan baik ya apa yang disampaikan oleh sang guru. Jadi itu adab. Jadi ketika guru menyampaikan ilmu harus didengarkan dengan baik. Ini mau menyampaikan ilmu main HP kan gitu. Jadi konsen itu tidak beradab gitu. Ya, jadi kita sebagai seorang murid ketika belajar harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Kemudian selanjutnya nih, adab yang selanjutnya ada 12 nih kopetnya. Dan ketika materi disampaikan oleh guru. Dan ketika materi disampaikan oleh guru, ya berusaha untuk memahami ilmu bukan hanya sekedar menghafal. Nah ini, jadi banyak orang yang hari ini itu memang bagus gitu, ya berlomba-lomba untuk menghafal agama. Gitu. Padahal agama itu bukan untuk dihafal sebetulnya, dipahami dan segera diamalkan. Sebab nanti yang akan dinilai oleh Allah itu kan amalan kita. Bukan hafalan kita. Ini yang banyak orang salah tangkap. Ya, memang bagus menghafal itu salah satu bagian daripada menuntut ilmu. Betul, menghafal itu. Makanya ada tahfiz Quran, bagus itu. Tetapi tidak sampai di situ gitu. Ya, adab ilmu itu harus sampai memahami. Gitu. Nah, itu baru beradab. Kalau cuma sekedar menghafal, nanti jangan-jangan kita sama dengan karakter orang Yahudi itu. Hafal sih hafal, tahu sih tahu, tapi tidak ada yang diamalkan gitu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Bahkan ada lagi dalam surat 61, surat As-Saff itu, Allah menyatakan bahwa kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan di sisi Allah, kamu mengatakan sesuatu yang tidak pernah kamu amalkan. Kan bahaya itu kalau seperti itu. Nah, ini terjadi juga kepada diri kita. Karena memang manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Kemarin itu sudah dijelaskan pada waktu insan itu. Nah, jadi akhirnya harus diingatkan terus. Karena kadang-kadang kita kerjakan lagi, padahal udah tahu itu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita sifat manusia itu. Jadi belum sampai kepada karakter, belum sampai kepada kebiasaan tadi. Ya, jadi perbuatan baik itu harus dibiasakan.
Jadi kalau dibiasakan berarti sering atau sekali-kali? Sering. Nah, jadi perbuatan baik itu harus sesering mungkin, jangan sekali-kali gitu. Berbuat baik setahun sekali, misalnya, wah itu mah. Buat baik. Nggak akan merubah nasib kita kalau berbuat baik cuma setahun sekali. Seminggu sekali ya. Betul. Cuma Harus terus menerus. Iya. Jadi karakter kita, jadi kebiasaan kita, jadi karakter akan merubah nasib kita. Begitu, Pak Obed. Bisa dilanjutkan lagi, Pak Obed? Ada 12, ini panjang sekali, ya ada 12 tapi harus kita ini. Kemudian selanjutnya berusaha memahami ilmu, ya, sekaligus menghafal ilmu yang sudah disampaikan. Jadi setelah kita pelajari memang ilmu itu harus kita hafal, betul. Tetapi kelanjutannya setelah dihafal itu diikat ilmu itu dengan dicatat. Nah ini penting juga. Karena Nabi mengatakan qaidul ilma bil kitabah. Jadi ikatlah ilmu dengan dicatat. Jadi bawa catatan. Jangan seperti misbar. Tahu misbar? Gerimis bubar. Kamu tahu ya misbar itu ya. Udah gerimis bubar gitu. Jadi nggak dicatat gitu. Dengerin, betul masuk. Ya, begitu udah keluar lupa lagi karena nggak pernah dicatat. Gitu. Sekarang kita catat, kita rekam ya. Nah itu disebut bagian daripada adab. Jadi orang yang menuntut sungguh-sungguh menuntut ilmu pasti bawa catatan dia itu. Ya, karena tidak mau ilmunya hilang begitu saja. Kalau kita kan banyak lupa, makanya dicatat sama dia sadar. Gitu. Itu artinya orang yang serius di dalam menuntut ilmu. Karena bagian dari adab itu mencatat. Kemudian selanjutnya mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya. Nah ini yang ke-11 nih. Ya, mempelajari ilmu yang sudah jadi mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Jadi berusaha kita ilmu yang sudah didapatkan dari guru kita amalkan sedikit-sedikit. Kita mulai diamalkan. Sebab kalau nggak diamalkan nggak bisa jadi kebiasaan. Ya tadi ya teh. Iya nggak terbiasa. Kalau nggak terbiasa berarti akhlak kita terburuk gitu. Makanya banyak orang yang datang ke majelis taklim tapi tengah rubah akhlak gitu. Itu karena mungkin adab ini tidak pernah tahu dan tidak pernah diamalkan. Pada 12 adab ini harus kita amalkan terlebih dahulu bagi seorang penuntut ilmu. Gitu. Dan yang terakhir, ya mendakwahkan ilmu yang sudah kita amalkan. Jadi ilmu yang sudah kita amalkan kita dakwahkan kembali, gitu. Jadi dakwah itu yang ke-12, yang terakhir dakwah itu. Ketika kita sudah mempelajarinya, sudah memahaminya, kemudian kita mengamalkannya, baru yang terakhir mendakwahkan. Bagaimana kita bisa mendakwahkan orang sedangkan kita belum berubah? Kan nggak bisa. Nanti bisa dikritik orang, oh kamu aja nggak ngamalin, katanya begitu. Itu nggak jadi bumerang, kan? Seharusnya kalau adab ini secara bertahap kita lakukan, kita tidak akan jadi bumerang. Ya mungkin marhalah inilah tahapan-tahapan ini yang banyak orang yang tidak paham. Mungkin lewat obrolan hari ini, ya mudah-mudahan kita tercerahkan. Begitu. Amin. Ya. Apa contohnya ada penuntut ilmu di era hari ini? Era globalisasi, era ChatGPT, Ya, betul. Sekarang ini kita hidup di zaman digital, ya. Padahal tanpa kita sadari, ya, kulancing itu sendiri atau Al-Quran itu sendiri digital sebetulnya. Disusun secara digitalisasi. Iya, bahkan tembus ruang dan waktu. Kita kan pernah mendengar satu kisah ya tentang Ashabul Kahfi, pernah dengar nggak itu? Ya. Apa peristiwa Ashabul Kahfi itu yang diabadikan di Quran? Satu-satunya peristiwa ya, yang luar biasa, ya, itu adalah peristiwa pemuda Kahfi. Makanya ada surat Kahfi kan? Nah, surat 18 itu. Nah, kisah pemuda Kahfi itu dia hidup di suatu zaman, ya, di mana zaman itu penguasa itu dolim, di mana dakwah itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau ada orang yang berdakwah kepada Islam, kepada Tauhid, ya, penguasa itu akan menghukumnya, bahkan ada dihukum mati. Ya, penguasa dolim. Nah, kemudian pemuda-pemuda ini, ya, pemuda Kahfi ini, ada pemuda-pemuda yang soleh, gitu. Ya, akhirnya dia melarikan diri karena pengen dikejar oleh penguasa tadi, akan dibunuh karena dia orang soleh. Ya, mau mendakwahkan Islam, menegakkan Tauhid, maka dikejar oleh penguasa itu dan kemudian larinya itu ke sebuah gua, gitu. Ingin menyelamatkan diri. Kemudian kan kita sudah tahu ditidurkan sama Allah selama 300 tahun lebih. Betul nggak? Betul. Nah, kemudian dibangkitkan lagi ceritanya, tapi dia tidak menyadari
dianggapnya dia itu cuma tidur sebentar saja. Ya, kemudian ada salah seorang temannya di pemrekam itu, coba kamu ke pasar, saya lapar nih, bawa ini uang nih, tukarkan dengan makanan. Kemudian ketika sampai ke pasar, ternyata nggak laku lagi. Ini uang apa nih? Uang ratusan tahun yang lalu. Kaget, kan begitu? Nah, jadi selama 300 tahun ternyata dia itu ditidurkan oleh Allah, bukan seperti itu lagi. Sampai akhirnya berubah zaman, kan begitu? Nah, peristiwa itu adalah peristiwa lorong waktu. Ya, pemuda kafir tadi kan tidak jadi aki-aki sampai 300 tahun itu, orang nih itu. Karena izin Allah itu, kekuasaan Allah itu. Nah, itu yang disebut dengan lorong waktu. Nah, digitalisasi adalah menembus ruang dan waktu. Nah, itu salah satunya berbentuk hasilnya ada teknologi kan. Nah, makanya sekarang di zaman sekarang ini kita ini mengikuti teknologi. Nah, bagaimana cara mensiasati agar dakwah Islam tersampaikan lewat digitalisasi? Tetap mengikuti zaman ya. Mengikuti dengan diisi oleh nilai-nilai dakwah itu, nilai-nilai Islam itu. Kita manfaatkan itu, ya. Jadi kita jangan menjadi maf'ul bih, tapi harus jadi fa'il. Jangan hanya sekedar objek saja, objek penderita, hanya jadi konsumtif saja. Mengkonsumsi tanpa memproduksi. Nah, mudah-mudahan acara seperti Ping An Liaotian itu lewat, nanti mungkin kita akan sampai di streaming kan lewat YouTube. Itu mudah-mudahan bisa didengarkan oleh semua orang, bukan hanya orang Muslim saja, termasuk orang-orang non-Muslim. Saya mengharapkan lewat acara obrolan keselamatan ini atau Ping An Liaotian ini, orang-orang non-Muslim itu banyak yang mendengar. Dan pengen tahu, harus punya curiosity, rasa ingin tahu yang dalam tentang apa sih Islam itu. Nah, itu karena Islam itu untuk semua sebetulnya. Ya, masalah urusan hidayah dan tidak itu urusan masing-masing gitu. Apakah dia akan masuk Islam dan tidak. Tapi yang jelas Islam itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, bukan hanya menyelamatkan satu kaum saja. Itu ya. Itu Oke. Kesimpulannya di season 1 dari Anda penuntut ilmu ini jelaskan. Nah, jadi sekali lagi ya tadi diserangkan ya kesimpulannya. Jadi sebelum kita menuntut ilmu, kita harus mempelajari tentang adab-adab yang sudah saya jelaskan tadi tentang 12 itu. Ya, mulai dari niat dan sebagainya, terus kemudian kita mencari ilmu yang memiliki manfaat, artinya kita punya niat untuk mengamalkannya, meninggalkan dosa, bertobat dulu kepada Allah. Begitu. Ya, bahkan harus sholat tobat tuh bukan hanya sholat saja, sholat tobat kemudian dia punya keinginan untuk berubah hijrah tadi, meninggalkan lingkungan yang buruk tadi. Ya, jangan tetap aja di lingkungan yang sama, tidak. Dia punya niat yang sangat kuat untuk berubah diri. Sebab kalau nggak ada kekuatan dari internal dalam diri kita, itu susah orang lain untuk berubah. Karena orang lain yang di eksternal hanya memberi nasihat kan tidak bisa merubah orang. Ya, perubahan itu ada dalam diri kita sendiri. Ya, makanya benar sekali Allah menyatakan bahwa ku anfusakum, pelihara dirimu. Nah, itu ya. Jadi diri kita yang akan merubah itu. Kalau kita pengen selamat ya diri kita harus berubah gitu. Jangan menuntut orang lain berubah, diri kita nggak pernah berubah. Nah, itu salahnya gitu. Ya. Nah, jadi itu kesimpulannya. Jadi kita sebelum menuntut ilmu, kita pelajari 12 adab ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ada kesimpulannya, bisa kita bukukan ya 12 adab ini, bisa kita PDF-kan. Nanti teman-teman yang mendengarkan obrolan ini bisa mengambil dari PDF kita. Amin. Insyaallah. Itu baru season pertama di adab menuntut ilmu, karena nanti mungkin Dan kita lanjutkan tentang adab murid, tadi sudah sebagian disinggung, nanti ada guru juga ada. Gitu. Jangan hanya menuntut murid saja beradab, tapi gurunya tidak beradab, kan ngaco juga itu. Jadi kedua belah pihak gitu. sinkron berarti ya. Betul, gurunya punya adab, muridnya juga punya adab. Oke, benar. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, itu ya. Silakan ditutup dulu kan. Mungkin di season pertama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan tentang adab dan ilmu ini bisa memiliki nilai manfaat ya. Insya Allah bisa kita amalkan oleh saya pribadi sebagai yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan ya, karena kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah, sedangkan kesalahan itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi.
Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chung Nim Ping An Yan Chen Zu Zhe Aini Menran. I will be back in the next episode di Ping An Liu Tian. Sistem dan keterangannya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.